Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Udah capek semuanya ya. Tapi capek dalam melakukan perbuatan ibadah itu akan bernilaikan pahala besar. Karena itu syukur sama Allah kita dijadikan orang yang betah dan sabar iktikaf di masjid ini. Udah niat iktikaf apa belum? Kalau belum sekarang niat iktikaf biar duduknya pahala. Ditambah lagi niat mencari ilmu. Yang kita hormati para habaib, para kiai, pengasuh Majelis Rasulullah, akhi fillah, Al-Habib Nabil Al-Musawa, Dewan Syura, Ketua Dewan Syura, Rabi'ah Alawiyah Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, guru-guru kita semuanya, Habib Abdurrahman, Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Muhammad Al-Idrus, dan para kiai yang saya hormati. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Ngomong apa ini ya? Menghadiri majlis seperti ini akan hati manusia itu diuji. Ada hati manusia ketika menghadiri majlis seperti ini disebut golbun salim. Hatinya selamat. Nggak ada cinta dunia, nggak ada ambisi jabatan, nggak ada cari pengaruh dan dukungan, nggak ada juga kesombongan. Menghadiri majlis ini dengan hati yang selamat. Ciri-cirinya orang yang hati selamat itu hatinya tentram ketika berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentram, tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang hadir majlis seperti gini membawa hati yang sakit. Ada penyakit dikit, sombong atau yang lainnya, maka yurja buruhu, ini masih bisa diharapkan sembuhnya. Kenapa? Karena di sini ada dokter-dokter yang insya Allah akan memberikan bimbingan resep untuk supaya hati kita sehat dengan nasihat-nasihat tadi. Karena sesungguhnya nasihat itu obatnya hati, kehidupannya hati. Karena itu dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, ya budaya jalisil ulama wa zahimhum birukbatek fa innallaha yuhyi quluba ibadihi bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai putraku, kata Luqman nasihat kepada anaknya, hadirlah majlisnya ulama, bersimpuhlah kepada mereka. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati manusia itu dengan ilmu hikmah nasihatnya ulama, sebagaimana Allah menghidupkan tanah gersang itu dengan kucuran air hujan. Tapi kalau sudah penyakitnya tadi itu parah, itu jadi nifak, saudara. Akan menjadi sifat kemunafikan. Dan itu bahaya, kanker. Sebagaimana Allah sifatkan orang-orang munafik fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka ada sakit,
Ada penyakit maka datang lagi tambah sakit, tambah sakit. Hadir majelis tapi tidak niat mengobati hati, tapi justru merawat penyakitnya, tambah sombong di majelis, tambah ujub di majelis, tambah cinta dunia di majelis, tambah gila jabatan ada di majelis, maka akan semakin parah nantinya, saudara. Yang ketiga, ada yang disebut hati a'ma, galbun a'ma, hati yang buta, saudara. Buta di sini bukan karena nggak bisa ngelihat warna atau bentuk, tapi buta di sini tidak melihat yang hak, tidak melihat kebenaran. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hati yang buta. Siapa mereka? Mereka tadi itu adalah orang-orang yang jika dinasihati didengerin, tetapi dia lupa, nggak direalisasikan dalam perbuatannya, dalam akhlaknya. Mereka i'rad, mereka berpaling untuk dinasihati, nggak pingin, nggak seneng untuk dinasihati. Mungkin di sini hanya mencari apa kesalahannya, dicari-cari kesalahannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala ya rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Orang-orang yang berpaling daripada ilmu, daripada Al-Quran, daripada ajaran Allah, hidupnya di dunia dalam keadaan sempit, nanti di hari kiamat bangkit dari kuburnya dalam keadaan buta. Buta di akhirat itu karena buta hati. Dia akan menyatakan, ya Allah, kenapa aku sekarang buta di mahsyar, padahal di dunia aku bisa melihat. Begitulah kamu di dunia, ayat-ayatku diajarkan tapi kamu lupakan, nggak kamu praktekkan. Sekarang kamu dilupakan keadaan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, saudara. Yang keempat adalah galbun gosi, hati yang keras, nggak bisa ditembus Al-Quran, nggak bisa ditembus hadis Nabi. Siapa yang bisa ngobati kalau Nabi aja nggak diterima? Afaman syarahallahu sadrahu al-Islam fa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Tidaklah, apakah bagaimana keadaan orang yang telah Allah lapangkan hatinya dengan Islam, dia selalu di atas bimbingan cahaya Tuhannya, maka celakalah orang yang keras hatinya daripada berzikir kepada Allah. Mereka lah orang yang kesesatan, dalam kesesatan yang nyata, yang jelas. Ciri-cirinya, saudara, mereka nasihat itu nggak tembus ke hati. Wa minhum man yastami'u ilaik. Di antara mereka ada yang mau dengarkan kepada Nabi. Hadir Nabi, Nabi ini yang nasihat nih, didengerin. Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Kalau sudah keluar dari majelis, dia tanya, ngomong apa tadi itu Muhammad? Ngomong apa? Ulaikal ladzina taballahu ala qulubihim. Mereka lah orang yang telah Allah cap hatinya adalah keras, nggak bisa ditembus, Pak.
Karena itu jadilah hati yang salim, Pak ya. Di sini jadilah menjadi orang yang merasa dirinya tadi itu sakit untuk dapat obat supaya sembuh. Di sini jadilah orang yang merasa dirinya tadi itu banyak salah untuk dikasih bimbingan supaya jadi benar. Di sini jadilah orang yang merasa banyak dosa, memohon untuk supaya diampuni oleh Allah. Di sini jadilah menjadi orang yang paling bodoh untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita menjadi orang yang berharap untuk bisa dibimbing ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk menjadi hati-hati yang selamat, insyaallah selamat daripada penyakit-penyakit hati. Nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah mendapatkan ridha Allah, karena sesungguhnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak manfaat di hari itu, kemudian anak tidak manfaat kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita bimbingan dan jadikan hati-hati kita menjadi hati yang selamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.